Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengajukan permohonan arbitrase. Baik, diisi terlebih dahulu ya formulirnya. Kalau boleh saya tahu ini mengenai perkara apa ya? Begini Bu, saya di sini selaku kuasa hukum dari klien saya. Di sini saya ingin mengajukan permohonan arbitrase mengenai masalah tanah yang rencananya akan saya ajukan melalui permohonan arbitrase. Apakah forum arbitrasinya ini dipimpin oleh arbiter tunggal atau majelis? Itu sudah kami tentukan. Kami memilih untuk dipimpin oleh arbiter tunggal. Baik, boleh saya lihat terlebih dahulu dokumen-dokumennya? Baik, ini kami ada jadwal kosong tanggal 12 Januari 2023. Bagaimana Bu? Bisa. Baik, kalau begitu surat permohonan ini akan saya sampaikan kepada pihak tergugat pada tanggal 9 Januari ya Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan proses arbitrase, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahrian Syahnur, selaku arbiter tunggal yang ditunjuk oleh tergugat dan penggugat untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk para hadirin yang ada di sini untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kadrina. Di sini saya selaku kuasa hukum dari Ibu Bevira. Perkenalkan, nama saya Regina. Di sini saya selaku kuasa hukum dari Ibu Nadia. Baiklah, langsung saja saya jelaskan berdasarkan catatan saya supaya lebih jelas lagi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa dengan menggunakan prosedur arbitrase ini, pada sidang yang diadakan pada hari ini, bahwa para pihak telah menyepakati saya selaku arbiter. Selanjutnya, saya akan menerangkan bahwa arbiter di sini bertugas untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan yang bersifat netral, yang diberi kewenangan untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Baiklah, kita mulai saja hari ini. Bagaimana kita mulai dengan Ibu Kadrina selaku kuasa hukum penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana? Jadi begini, Bu Nadia, masih dengan permasalahan tanah dari klien saya, bahwa klien saya sudah menempati perumahan tersebut selama 19 tahun. Pada tahun 2018, klien saya mengikuti suaminya pindah ke luar kota. 3 tahun lamanya, klien saya pindah lagi ke perumahan tersebut, namun ternyata perumahan tersebut sudah dipakai oleh para pegawai dari perusahaan Bu Nadia. Klien saya sudah melayangkan 3 kali teguran, namun perusahaan ibu masih sama sekali tidak mengasih respon. Seperti tidak ada itikat baik dalam permasalahan ini. Begitu Pak. Artinya klien Ibu menginginkan rumah itu kembali? Betul Pak, karena di sini klien saya tidak pernah menjual rumah tersebut. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kuasa hukum Ibu Devira, selanjutnya saya beri kesempatan kepada kuasa hukum Ibu Nadia untuk menjelaskan. Silakan Ibu. Sejujurnya saya kecewa dengan tindakan Ibu Devira. Apakah tidak ada jalan lain selain penggugatan? Masih banyak jalan alternatif yang bisa kita lakukan, contohnya seperti mediasi, atau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maupun musyawarah. Saya pun telah melayangkan surat teguran sebanyak 3 kali kepada Bu Nadia. Jika Ibu Nadia mempunyai itikat baik, seharusnya Ibu Nadia merespon dengan baik juga, bukannya malah berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Baik, para pihak harap tenang. Jika kedua belah pihak ini tidak tenang, maka kegiatan arbitrase ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Baik Pak, silakan. Baik, untuk kuasa hukum dari Ibu Nadia, silakan untuk melanjutkan penjelasannya. Baik Pak, saya sudah berdiskusi dengan klien saya bahwa klien saya tetap ingin menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, dan juga klien saya ingin meminta kerugian yang sudah didapatkan oleh klien saya. Betul.
Saya di sini selaku dari perwakilan perusahaan, saya ingin meminta uang ganti rugi karena saya di sini merasa dirugikan. Gak bisa seperti itu Bu Nadia, justru pihak kamilah yang merasa dirugikan karena rumah-rumah kami ini masih diisi oleh pihak kalian. Maaf Bu Gevira, saya menempati rumah tersebut karena sudah ada izin dari orang setempat. Jadi saya merasa dirugikan jika harus mengosongkan rumah tersebut. Tapi pihak kami pun belum mengosongkan rumah tersebut karena sertifikatnya masih dipegang oleh pihak kami. Baik, sudah cukup untuk penjelasannya. Mungkin di sini kita bisa menilai bahwa Bu Nadia meminta ganti rugi. Baik, kepada yang Bu Nadia minta ganti rugi berapa? Klien saya meminta kerugian senilai 16 miliar dengan rumah 500 juta. Tidak bisa seperti itu, Bu. Seharusnya di sini pihak kami yang merasa dirugikan karena lahan dari pihak kami sudah dipakai begitu saja oleh Bu Nadia. Oke, baik, harap tenang para pihak. Mungkin di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu dari hasil catatan saya, yaitu sebenarnya di sini terjadi kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Yang pertama, bahwa perumahan di Jalan Bangka awalnya milik Ibu Gevira, namun Ibu Gevira ikut pindah suaminya dan tanpa menjual rumah tersebut. Lalu beberapa tahun kemudian Ibu Nadia mengisi rumah tersebut dan Ibu Nadia mengaku bahwa Ibu Nadia sudah mendapatkan izin dari orang setempat untuk mengisi rumah tersebut. Betul? Betul. Baik, setelah saya diskusi dengan klien saya setuju untuk menunaikan kerugian dari Bu Nadia. Akan tetapi, klien saya meminta untuk menurunkan kerugian tersebut menjadi 3,6 miliar. Jadi, untuk tiap rumahnya akan memperoleh 300 juta. Jika seperti itu, kami masih dirugikan. Bagaimana jika 4,2 miliar saja? Setiap rumah memperoleh 350 juta. Baik, klien saya sudah setuju untuk menunaikan kerugian yang diminta oleh Bu Nadia sebesar 4,2 miliar. Pihak perusahaan dari klien saya juga mengasih waktu 4 bulan untuk Bu Gevira menunaikan kerugian tersebut. Mohon maaf Bu, klien saya tidak bisa. Izinkan kami untuk menunaikan kerugian tersebut selama 6 bulan. Ya sudah, klien saya setuju dengan waktu 6 bulan. Bu Gevira harus sudah menunaikan kerugian tersebut. Tetapi saya memiliki syarat jika saya sudah menunaikan kerugian tersebut, Bu Nadia harus langsung mengosongkan rumah tersebut. Dan jika Bu Nadia melakukan prestasi, saya akan menuntut masalah ini ke jalur litigasi. Oke, baik. Keputusan terakhir dari saya, dari hasil catatan saya, maka saya putuskan kembali bahwa keputusan akhir dan bulat pihak dari Ibu Gevira akan menunaikan kerugian kepada pihak Ibu Nadia sebesar 4,2 miliar. Betul? Dengan jangka waktu pelunasan selama 6 bulan. Dan apabila pihak penggugat sudah menunaikan kerugian tersebut, harus langsung mengosongkan rumah tersebut. Dan jika Bu Nadia melakukan prestasi, maka akan dilanjutkan pada jalur litigasi. Betul? Betul, Pak. Baik, jika seperti itu, dari hasil catatan saya putuskan kepada pihak Ibu Gevira untuk menunaikan kerugian yang diminta oleh Ibu Nadia. Maka jika Ibu Gevira menunaikan kerugian tersebut, Ibu Nadia akan segera mengosongkan rumah tersebut dan Ibu Gevira bisa kembali mengisi rumah tersebut. Setelah saya diskusi dengan klien saya setuju untuk menunaikan kerugian dari Bu Nadia. Akan tetapi, klien saya meminta untuk menurunkan kerugian tersebut menjadi 3,6 miliar. Jadi, untuk tiap rumahnya akan memperoleh 300 juta. Jika seperti itu, kami masih dirugikan. Bagaimana jika 4,2 miliar saja? Setiap rumah memperoleh 350 juta. Baik, klien saya sudah setuju untuk menunaikan kerugian yang diminta oleh Bu Nadia sebesar 4,2 miliar. Pihak perusahaan dari klien saya juga mengasih waktu 4 bulan untuk Bu Gevira menunaikan kerugian tersebut. Mohon maaf Bu, klien saya tidak bisa. Izinkan kami untuk menunaikan kerugian tersebut selama 6 bulan.
Ya sudah, klien saya setuju dengan waktu 6 bulan. Bu Gevira harus sudah menunaikan kerugian tersebut. Tetapi saya memiliki syarat jika saya sudah menunaikan kerugian tersebut, Bu Nadia harus langsung mengosongkan rumah tersebut. Dan jika Bu Nadia melakukan prestasi, saya akan menuntut masalah ini ke jalur litigasi. Oke, baik. Keputusan terakhir dari saya, dari hasil catatan saya, maka saya putuskan kembali bahwa keputusan akhir dan bulat pihak dari Ibu Gevira akan menunaikan kerugian kepada pihak Ibu Nadia sebesar 4,2 miliar. Betul? Dengan jangka waktu pelunasan selama 6 bulan. Dan apabila pihak penggugat sudah menunaikan kerugian tersebut, harus langsung mengosongkan rumah tersebut. Dan jika Bu Nadia melakukan prestasi, maka akan dilanjutkan pada jalur litigasi. Betul? Betul, Pak.